Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Miracle. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Saya harap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan diberkati luar biasa oleh Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, adalah Ibu Seni Handayani. Nah, Ibu Seni akan bersaksi buat kita. Kita akan mendengar berkat Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Ibu ini yang tidak mengenal Tuhan Yesus sampai bisa menerima dan mengikut Tuhan Yesus. Apa yang terjadi di dalam kehidupan Ibu? Baik, mari kita sambut beliau dengan sukacita pada malam hari ini, Ibu Seni Handayani. Shalom, selamat malam Ibu Seni, apa kabar? Halo, selamat malam Pak Franky. Kabar baik, kabar luar biasa. Puji Tuhan Bu ya. Baik, mungkin nanti sebentar ketika Ibu mau bersaksi, mic-nya bisa ditarik sedikit karena suaranya masih agak pelan ya. Baik. Dan sahabat-sahabat Miracle yang sedang menonton pada malam hari ini, silakan dibagikan di grup-grup rohani dan di beranda-beranda sahabat Miracle, karena malam hari ini kesaksiannya luar biasa dahsyat. Ibu, kita akan buka dengan doa ya. Dan saya ajak, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih pada malam hari ini ya Tuhan, kami bisa dipertemukan di Miracle TV, kesaksian pribadi dari Ibu Seni. Kami berdoa ya Tuhan, agar supaya kesaksian program pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Internet yang kami pakai, perangkat yang kami gunakan, semuanya berjalan dengan baik. Urapi kami dengan Roh Kudus, terutama Ibu Seni, agar beliau dapat bersaksi dengan dahsyat dan memberkati banyak orang. Kami buka ya Tuhan program kesaksian pribadi kami pada malam hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik, satu firman Tuhan sebagai pembuka. Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Puji Tuhan, luar biasa ya firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dan sebagai pengingat sahabat-sahabat Miracle, tujuan dari Miracle TV adalah memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 2. Benar, agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu, jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Seperti biasanya, saya selalu menghimbau sahabat-sahabat Miracle, mari berkomentarlah dengan memberkati, dengan bijak, agar supaya program kesaksian kita ini benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, kita kembali, informasi kepada sahabat-sahabat Miracle yang mau bersaksi, bisa mengisi formulir kesaksian pribadi. Formulir ini bisa didapat di link yang berada di kolom deskripsi atau kolom komentar. Nanti dari situ tinggal diklik dan akan diarahkan ke Google Form, dan sahabat-sahabat bisa mengisinya dengan lebih simpel dan lebih mudah. Baik, kita kembali ke Ibu Seni. Inilah saatnya Ibu Seni, kita akan mendengarkan kesaksian dahsyat Ibu, bagaimana sampai Ibu bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ibu bisa memulainya dari awal ya Bu ya, kesaksian Ya. Ibu. Waktu kami berikan kepada Ibu untuk bersaksi. Silakan Ibu. Iya. Shalom, saudara-saudara yang kasih dalam Kristus. Saya Ibu Shalom. Seni Handayani. Saya dulu dari keluarga Muslim, Bapak Ibu Haji. Saya ada 6 bersaudara, saya nomor 3. Dan puji Tuhan, saya sekarang menjadi anak Tuhan dengan perjalanan yang cukup panjang, perjalanan yang cukup berkelok-kelok. Dan tapi saya yakin saya menjadi anak Tuhan bukan karena saya pribadi atau apa, tapi Tuhan khusus datang untuk diri saya secara pribadi. Awal saya mengenal Tuhan, waktu itu saya masih kelas 3 SD, ya kelas 3 SD di salah satu SD negeri di Kota Semarang.
sekolah kami mengadakan tes untuk kenaikan kelas. Dan waktu itu soal-soal dibuat oleh Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Dulunya dari pusat, terus sekarang Dinas Pendidikan Jawa Tengah membuat soal untuk tes kenaikan dari kelas 3 ke kelas 4. Pada waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, pada Allah. Sebelumnya di dalam keluarga kami setiap Jumat itu diadakan pengajian. Diadakan mengaji, membaca Al-Quran seperti itu. Dan kami sering sholat tahajud bersama-sama atau sholat tahajud masing-masing. Pada waktu mau menjalani tes untuk kenaikan kelas 3 ke kelas 4, saya dengan entah bukan saya tidak dipengaruhi atau apapun, saya tahu-tahu melakukan seperti itu sendiri. Saya biasa sholat tahajud jam 12 ke atas, saya mengambil wudhu, dan saya berdoa. Tapi dengan cara bukan saya memakai rukuh dan kita bersujud gitu, tidak. Waktu itu entah siapa yang mendorong saya bahwa saya berdoa di pinggir tempat tidur dengan cara bersimpuh seperti ini. Jadi saya tidak sholat, tapi bersimpuh tahajud waktu itu. Karena masih kecil waktu itu, saya hanya berdoa, Tuhan besok mau tes, aku mau juara 1, aku mau ranking 1. Sudah itu saja doa saya. Waktu itu masih anak-anak, jadi doanya cukup singkat. Sudah, tapi dengan itu saya tetap belajar untuk tes. Dan sudah tes, berjalan, pengumuman, dan hasilnya sungguh luar biasa. Saya ranking 1, saya juara 1 di kelas 3 itu. Dan saya mendapat piagam, ini saudara-saudara yang kasih, ini piagam saya, piagam short test untuk saya juara 1 itu. Puji Tuhan, saya bersyukur. Pada waktu itu saya hanya begini, oh Tuhan itu hidup ya. Kok aku berdoa hanya seperti itu kok Tuhan jawab seperti itu. Tapi berlalunya waktu saya sudah tidak memikirkan itu lagi. Saya berjalan sesuai dengan dengan aturan-aturan keluarga kami, dan saya tetap menjalankan sholat, saya tetap mengaji, saya belajar membaca Al-Quran seperti itu. Dulu waktu saya SMA dan saya berpacaran dengan suami yang sekarang, beliau Kristen dari kecil. Jadi keluarga besar beliau adalah orang-orang Kristen. Dan kami berpacaran, memang kami tidak ada halangan khususnya dari orang tua, tapi justru dari pihak saudara kandung yang menghalangi, yang ada saja yang terjadi kepada diri saya. Selama saya berpacaran dengan mantan pacar dan sekarang sudah disuami. Dalam perjalanan itu saya dibawa ke gereja, ibadah, orang tua tidak melarang. Toh itu baru pacaran, seperti itu ceritanya. Tapi berjalannya waktu akhirnya kami menikah dan orang tua menyetujui, dan puji Tuhan kami menikah dengan cara diberkati di gereja seperti itu. Tapi dalam perjalanan kami mengarungi rumah tangga, banyak hal yang harus kami lalui. Puji Tuhan, suami setelah kami menikah, suami bekerja di salah satu BUMN di Jakarta. Hidup kami hidup yang mapan, yang lumayan, yang hidup yang tidak kekurangan pada waktu itu. Tapi karena sesuatu hal, suami keluar dari pekerjaan. Dimulailah hari-hari yang begitu berat, tahun-tahun yang begitu berat. Suami hampir 3 tahun tidak bekerja.
Waktu itu saya membantu suami dengan jualan sembako di pasar. Saya harus bangun pagi jam 3, pulang nanti malam jam 7, jam 8. Dan terus berlangsung sampai 3 tahun. Dan saya merasa, Tuhan kok begini ya, ikut Tuhan ya. Pada waktu itu saya menyatakan seperti itu. Di suatu malam saat selesai berjualan, saya pulang, saya malam itu harus bersih-bersih rumah, harus anak-anak waktu itu masih kecil-kecil, masih SD, masih kecil-kecil. Jadi pulang saya mengerjakan pekerjaan rumah, pada waktu saya menyetrika, dan saya senang dengan kalau bekerja itu mendengarkan puji-pujian. Saya senang sekali. Pada waktu itu saya menyetrika pujian yang menyatakan, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Tiba-tiba air mata saya mengalir. Lagu itu, pujian itu menyentuh sekali dalam hati saya. Tuhan Yesus, sahabat yang setia. Dia mengerti tetesan air mata. Karena pada itu saya lelah sekali. Karena suami tidak ada pemasukan, dari jualannya tidak seberapa, seperti itu. Dan kami ada pinjaman, saya dikejar-kejar sama debt collector. Pada waktu itu, seperti pujian itu hidup di dalam hati saya. Saya menangis dan saya, Tuhan, tolong saya Tuhan, saya bilang begitu. Tolong saya. Beri saya kekuatan untuk menghadapi semua ini. Karena saya banting tulang sendirian karena suami tidak bekerja, seperti itu. Dan anak-anak masih kecil-kecil pada waktu mengatakan, Bu, setiap hari kok makan tahu tempe terus toh, bilang begitu. Saya guruin begitu. Loh, malah enak, nanti di kepala tumbuh kedelai, nanti tinggal metik, jadi ibu tidak belanja tahu tempe lagi. Saya guru begitu. Karena saya tidak ingin membuat anak-anak sedih. Jadi tidak ingin membuat anak-anak sedih, tidak apa-apa. Tahu tempe itu sehat, seperti itu. Saya katakan, bersyukur ya, kita masih bisa makan tahu tempe, seperti itu. Dan di tengah-tengah kehidupan yang seperti itu, saya berkomitmen pada waktu itu, kalau saya ikut Tuhan, saya harus melayani. Dimanapun Tuhan tempatkan, saya harus melayani. Dan pada waktu itu, saya bertiga dengan Ibu Gembala, sidang kami di sini, juga Ibu Gembala sidang di desa, kami bertiga mengadakan Selasa Gembira di daerah Krapyak sana, di Semarang, di daerah Krapyak, Selasa Gembira. Dan kami melayani anak-anak dari SD, dari TK, anak-anak kecil kami melayani di situ untuk memberitakan firman Tuhan, seperti itu. Kami berangkat 2 orang bergantian di jadwal seperti itu. Dan kami mengajar Selasa Gembira itu di tempat salah satu jemaat kami yang branch manager elektronik yang terkenal. Pada waktu itu, setelah beberapa waktu saya mengajar, tiba-tiba ada suara dalam hati, hikmat Tuhan mungkin yaitu, di dalam hati, suamimu suruh bekerja di tempat itu. Seperti itu. Terus saya mengajukan ke beliau, Pak, begini, suami saya begini. Oh iya Bu, bikin surat lamaran. Akhirnya saya cerita dengan suami, Mas, bikin surat lamaran, nanti aku yang bawa. Waktu saya mengajar, saya serahkan ini, Pak. Oke Bu, besok bekerja Bapak. Saya bersyukur, puji Tuhan, suami dapat pekerjaan yang bisa untuk menopang kehidupan kami. Seperti itu. Setelah beberapa saat kami bekerja, suami bekerja, saya berhenti dari jualan sembako itu karena modal habis untuk makan saja. Jadi suami bekerja dengan ya gaji cukup untuk makan, seperti itu. Di dalam
perjalanan itu semakin ke sini saya semakin mengenal Tuhan. Setiap malam saya berdoa, saya memuji Tuhan, saya selalu saat teduh malam gitu. Waktu saya saat teduh malam itu seperti apa ya? Tuhan itu datang memeluk saya dan mengelus kepala saya. Di situ saya menangis, Tuhan Engkau baik, Engkau baik. Dalam kondisi keadaan seperti ini, Engkau tetap menolong kami. Begitu damai sejahtera itu mengalir di dalam diri saya. Saya tidak khawatir, saya tidak takut, saya berjalan bersama Tuhan, Tuhan sertai dalam kehidupan kami. Setelah bekerja di satu perusahaan elektronik itu karena sesuatu hal juga harus berhenti. Dan harus bekerja berpindah-pindah suami dari advertising, terus pernah ikut dalam peternakan bebek yang harus cari makan. Waktu itu saya juga ikut naik pickup terbuka. Saya dan suami harus muter kalau ada tempat-tempat wedding gitu, makanan yang sisa-sisa harus kami ambil. Kami harus pilah-pilah karena tidak boleh ada plastik-plastik di rumah seperti itu. Dan jam 12, jam 1 baru kami selesai mengerjakan itu. Dan kami harus setiap malam harus berputar-putar untuk cari makan bebek itu. Dan sampai suami itu badan kurus, hitam. Karena saya tidak tega sebagai istri, saya setelah membantu suami, saya pergi ke tempat adik, tapi saya tidak masuk di dalam rumahnya. Di tempat adik ada gazebo. Di situ saya menangis, Tuhan, tolong suamiku Tuhan. Jadi waktu dia bekerja di peternakan bebek itu memang cukup menguras tenaga. Pikiran sih tidak menguras tenaga sampai kurus hitam seperti itu. Akhirnya saya sudah lega menangis di tempat adik, tapi adik tidak keluar dari rumah. Selesai menangis mengeluarkan air mata, saya pulang. Saya tidak ingin memperlihatkan itu ke suami dan anak-anak. Seperti itu. Akhirnya sudah pulang, berhenti juga dari peternakan bebek itu. Tiba-tiba waktu itu suami umur 50 tahun. Sudah 2 tahun dia tidak pernah membuka FB, membuka Facebook. Tiba-tiba kok membuka Facebook dan di situ ada tulisan dicari Bapak Hernanto. Siapa yang tahu nomor HP tolong hubungi Bapak ini. Terus suami bilang, kok ada Pak ini ya? Sudah Pak, Mas dihubungi saja. Dihubungi, ternyata Tuhan baik. Tuhan menolong kami. Menolong kami lagi. Dengan usia 50 tahun. Ya, kalau dengan logika 50 tahun itu sudah tidak bisa untuk dapat pekerjaan. Tapi Tuhan baik. Puji syukur pada Tuhan. Suami dipanggil bekerja di salah satu, dipanggil lagi dengan perusahaan yang sama. Waktu beliau keluar. Dipanggil BUMN kontraktor ya waktu itu. Terus ditempatkan di Banjarmasin. Dan kami berpisah karena anak-anak waktu itu masih butuh dukungan orang tua. Jadi saya harus tetap di Semarang untuk menjaga anak-anak. Tapi waktu itu anak-anak memang sudah agak besar dan saya ada luang waktu. Akhirnya saya diajak oleh teman untuk saya mengajar di salah satu SMP di daerah Semarang Barat di situ. Di situ saya memang mengatakan bahwa saya mau melayani Tuhan. Saya bekerja di sekolah itu, di SMP itu untuk pelayanan. Jadi saya tidak melihat gaji, saya murni untuk pelayanan seperti itu. Sekolah itu SMP itu memang punya yayasan Kristen, punya gereja Kristen. Tapi mayoritas muridnya
90% itu adalah Muslim waktu itu. Dan mungkin Tuhan punya maksud lain kenapa saya ditempatkan di situ. Pada waktu itu saya mengajar PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Seperti itu. Kalau dulu PMP. Akhirnya saya mengajar di situ dengan ya kalau untuk orang gaji cukup untuk transport saja, tapi saya dengan sukacita, senang hati karena saya memang murni untuk pelayanan. Anak kami waktu itu di situ itu anak-anak yang anak-anak pemulung, anak-anak tukang becak yang anak-anak yang di bawah. Jadi standar yang paling bawah, pemulung, tukang becak, pengemis seperti itu. Dan kami melayani dengan suka hati. Mereka kami beri ada tas, kami cari donatur untuk tas, cari donatur untuk sepatu, buku, dan alat-alat tulis seperti itu. Puji Tuhan banyak sekali yang menyumbang kepada sekolah kami. Dan setiap hari Sabtu kami mengadakan ibadah. Semua harus ikut. Muslim, Kristen semua harus ikut untuk ibadah. Dan puji Tuhan di situ banyak sekali anak-anak kami yang dibaptis. Puji Tuhan, kami bersyukur bahwa karena secara tidak langsung waktu itu saya juga sebagai rohaniawan di situ. Jadi saya menjadwal siapa yang kalau tidak ada saya sendiri yang mengajar mereka seperti itu. Puji Tuhan banyak anak-anak kami yang dibaptis sampai sekarang pun masih ada seperti itu. Artinya karena sesuatu hal sekolah itu harus tutup karena dipakai untuk tempat parkir. Akhirnya saya keluar waktu itu tahun 2017 saya resign dari sekolah itu dan pas kebetulan suami juga menginginkan saya ikut beliau karena sudah umur dan katanya capek seperti ya udah memang suami istri itu harus bersatu dimanapun berada. Dan waktu itu waktu suami di Balikpapan dan beliau minta izin untuk pindah di Jakarta karena Balikpapan medannya cukup berat di proyek ya medan cukup berat akhirnya karena usia minta di Jakarta hanya ditempatkan di Jakarta di anak perusahaan di jalan tol itu. Akhirnya saya resign dari sekolah itu, saya mengikuti suami, berpindah dari tempat satu ke tempat lain karena kami waktu itu menempati rumah-rumah yang terdampak tol. Jadi rumah yang sudah diganti untung itu tapi belum dibangun karena belum sampai jalannya ke situ. Akhirnya kami nanti kalau sudah sampai kami pindah. Sampai hampir kami pindah sampai 4 kali seperti itu. Dan saya harus mengikuti itu terus untuk suami. Pada bulan Agustus tahun 2020 Tuhan izinkan itu Pak tahun 2020 itu lagi ramai-ramainya pandemi yang pertama. Tuhan izinkan kami, suami dan saya kena COVID-19. Jadi ya waktu itu kami belum mengerti gejala COVID itu seperti apa. Ternyata gejala kami berbeda. Suami hanya panas dan batuk. Tapi kalau saya cukup berat karena sudah hilang penciuman, rasa, juga panas. Tapi waktu itu saya mengira bahwa saya tipis karena pagi dingin, malam panas, pagi dingin, malam panas seperti itu. Akhirnya periksa saya dan suami periksa. Kalau suami periksa karena ada diabetes juga ada kolesterol periksa di situ, tapi ternyata setelah diperiksa dikatakan saya batuk kok tidak sembuh-sembuh. Akhirnya diperiksa dengan di CT scan. Ternyata yaitu kena COVID-19. Hari itu juga suami masuk. Jadi diobservasi dulu masuk jam 7 observasi, masuk kamar itu jam 3 pagi dan saya harus menungguin. Padahal harusnya tidak boleh, tapi karena suami takut karena memang di rumah sakit dia takut. Saya harus menunggu di dalam. Pada itu badan saya sudah tidak enak. Sudah lemes, sudah
enggak karu-karuan lah. Makan enggak bisa, menghirup sesuatu juga enggak bisa. Akhirnya Pak suami masuk, 2 hari kemudian saya masuk juga di rumah sakit yang sama di daerah BSD, tapi kamarnya pisah. Kami kamarnya pisah karena harus di kamar yang bertekanan negatif dan kami harus pisah di situ. Saya masuk jam 7, waktu itu UGD penuh. Saya disuruh menunggu, Bu, tunggu dulu ya Bu, ini UGD penuh. Kurang lebih saya menunggu 10 menit, tapi saya sudah tidak bisa apa-apa. Saya sudah, istilahnya kalau orang Jawa pasrah ya, saya sudah untuk melihat begini saja sudah tidak kuat. Saya janda di kursi roda seperti itu. Akhirnya 10 menit saya ditangani observasi, CT scan, saya kena pneumonia. Jadi malam itu juga jam 3 saya masuk. Dan di dalam saya mengalami itu karena kami suami ada diabetes dan kolesterol, saya ada diabetes, ada penyakit penyerta. Jadi selama saya sakit, saya diinfus, itu infus yang masuk itu kalau waktu disentuh masuk itu ada obat yang dimasukkan lewat infus itu sakit sekali sampai saya menangis, suster kok sakit ya, saya menangis sakit, ya Bu sebentar seperti itu. Dan salah satu dari obat COVID itu membuat gula darah saya naik jadi 400. Dokter kebingungan, akhirnya saya diinsulin. Di perut lah, di lengan sebelum makan seperti itu. Tiba-tiba diinsulin ngedrop gula saya menjadi 65, saya tidak bisa melihat. Saya tidak bisa melihat sama sekali. Akhirnya dokter bingung harus bagaimana ini, karena obat itu memang obat untuk COVID, tapi dampaknya membuat gula tinggi seperti itu. Tapi terus kami diinfus setiap 2 jam, dokter perawat masuk memeriksa darah seperti ini seperti itu. Saya mengatakan kepada perawat, Sus, kalau minggu dulu ya, saya mau ibadah. Jadi di sela-sela di waktu saya sakit, saya tetap ibadah hari Minggu lewat online. Setiap hari saya mendengarkan pujian, saya dapat kekuatan dari teman-teman, saya dapat doa dari teman-teman juga. Dan satu hal, Bapak Ibu Saudara yang kasih, di hati saya ada yang bersuara, kamu sembuh, seperti itu. Dan puji Tuhan, Tuhan baik. Waktu itu seminggu, 7 hari saya di rumah sakit dan saya dinyatakan sembuh. Suami 10 hari, suami pulang dulu, sudah selesai, saya masih semalam dan saya dinyatakan sembuh. Puji Tuhan, Tuhan baik. Dan saya bersyukur sekali bahwa Tuhan menyertai saya. Di awal-awal saya mengenal Tuhan, cinta Tuhan, saya pernah mengalami seperti apa yang saya perkatakan itu akan terjadi, pasti terjadi, bukan pasti terjadi. Dan saya pernah kalau ibadah minggu itu saya orangnya tidak senang telat, artinya waktu khotbah baru tidak, sebelum ibadah saya harus sudah siap. Saya ingin memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Pada waktu itu anak saya yang paling kecil itu masih kecil, dia rewel, nangis, Bu minta ini, minta, ayo berangkat. Saya marah, berangkat enggak? Kalau kamu nangis terus tak, orang Jawa bilang tak culek matamu gitu. Akhirnya dia diem, kita berangkat. Pada waktu itu perjamuan Tuhan, dia sekolah minggu, saya ibadah seperti biasa. Tiba-tiba ada anak sekolah minggu menghampiri, Tante, itu mau perjamuan. Tante, Desi sakit matanya. Desi matanya sakit kayak ditusuk-tusuk, anak saya yang nomor 2. Hah? Kenapa? Matanya ditusuk-tusuk. Saya ingat waktu saya marah itu mengatakan tak culek gitu. Matamu, bilang gitu. Dan saya ambil, saya bawa ibadah di lantai 2. Setelah perjamuan selesai, saya oles pakai air anggur, air perjamuan matanya. Puji Tuhan, sembuh, tidak sakit, dia bisa sekolah minggu lagi, seperti itu. Dan
waktu saya periksa di bidan waktu itu ya, karena saya harus setiap bulan harus kontrol untuk KB saya di bidan. Saya waktu itu selesai menunggu diperiksa, seperti itu ada seorang ibu dengan menggendong anak. Di hati juga mengatakan, waktu itu saya belum tahu, ya sudah tahu tapi belum begitu ngeh bahwa itu Roh Kudus. Mengatakan, anak itu sakit, nanti masuk di rumah sakit, seperti itu. Benar saudara, anak itu ternyata disuruh masuk lagi, Bu ini rujukan untuk rumah sakit. Tuhan, ini Roh Kudus yang ngomong di hati saya ya. Apakah ini Roh Kudus seperti itu? Terus waktu kami ada diundang di rumah adik ipar saya bahwa anaknya ulang tahun yang ke-17. Di situ yuk Roh Kudus juga mengatakan di hati saya, anak itu hamil, anak itu MBA seperti itu. Saya bilang ke suami karena itu anak dari adik suami. Saya bilang, Mas, si itu begini. Ah enggak, kan dia temannya hanya saudara-saudaranya saja. Saya bilang, tapi kan itu cowok. Saya bilang gitu. Akhirnya benar. Ternyata MBA dan dia tidak hanya SMA saja. Melanjutkan SMA. Waktu si kecil juga saya baru beli motor waktu itu. Motor baru Mio, baru bisa beli motor baru. Anak saya yang kecil belajar untuk naik motor. Bisa, ya saya kira bisa-bisanan seperti itu, tapi untuk mahir belum bisa. Dan dia minta izin mau sama teman-temannya naik ke Segar Bencah yang jalannya tuh cukup naik turun dan gelap di situ. Saya sudah mengatakan enggak usah pergi. Waktu itu suami sudah bekerja di Jakarta. Bapak mau pulang. Nanti kalau Bapak pulang kamu enggak ada, kamu nanti dicari. Enggak Bu, sebentar. Ibu sudah ngomong hati-hati loh ya, nanti kalau ada apa-apa. Saya bilang seperti itu. Waktu itu hari Jumat, saya masih ingat hari Jumat ada doa puasa hari Jumat. Saya mesti rutin ikut doa puasa hari Jumat. Dan selesai ibadah, saya ditelepon temennya, Bu, Desi kecelakaan di Segar Bencah. Saya bingung waktu itu, akhirnya ada teman di gereja yang mengatakan, Bu, sudah Bu, motor ditaruh di sini, ayo kita cari. Karena tempatnya memang berbahaya ya, kalau untuk motor berbahaya. Ayo Bu, kita cari. Saya cari TKP, di TKP tidak ada. Saya dihubungi lagi sama teman anak saya. Bu, ada di klinik 24 jam di jalan ini. Oke, saya ke sana. Dan di sana dia sudah nangis, ampun Bu, saya minta maaf anak saya. Aku dimarahi ya mau kok Bu. Seorang ibu ya, waktu sudah kejadian saya tidak marah. Dan waktu itu saya harus membayar untuk biaya dijahit karena di sininya luka dengan darah yang banyak dijahit di klinik. Dan saya membuka dompet, ternyata tidak ada uangnya sama sekali. Tapi puji Tuhan teman saya mengantar, sudah Bu pakai ini saja, biar Desi bisa pulang ke rumah. Akhirnya kami diantar ke pulang ke rumah. Dan setelah saya mengerti tentang Tuhan, saya mengatakan, saya begini, itu yang ngomong saya itu berarti Roh Kudus. Dan di Alkitab juga dinyatakan bahwa mulut orang percaya itu mulutnya berkuasa. Jadi waktu saya seperti itu, saya Tuhan tolong jagai mulut saya supaya saya tidak mengatakan atau mengeluarkan kata-kata yang negatif seperti itu. Jadi mulut orang benar itu besar kuasanya seperti itu. Ada kuasa di mulut kita seperti itu. Dan semakin tahun semakin kesini saya mengucap syukur kebaikan Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan saya. Saya dijamah Tuhan. Saya setiap malam membaca Alkitab
saya setiap malam mendengarkan renungan sampai detik sini, sampai hari ini saya juga sudah selesai membaca Alkitab itu selama 5 kali. Walaupun kalau saya membaca itu pasti Tuhan mengasihi sesuatu yang lain. Di yang sama, di firman sama, tapi ada sesuatu yang Tuhan bukakan. Oh, ini begini toh Tuhan. Oh, maksudnya begini, seperti itu. Jadi kalau Alkitab kita baca, kita renungkan itu luar biasa. Ya, luar biasa. Itu merupakan apa ya? Buku yang tidak pernah kadaluarsa, kalau saya bilang. Buku yang dari tahun ke tahun pasti ada yang baru, dan ada yang baru. Waktu saya mengajar di sekolah SMP itu, karena jamnya hanya sampai jam 12 seperti itu, saya sore pelayanan kontekstual, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya dengan anak saya yang nomor 1 waktu itu sudah selesai kuliah tapi belum bekerja, saya melaksanakan pelayanan kontekstual di desa-desa. Jadi dengan istilahnya kalau di Alkitab dikatakan bahwa cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, seperti itu. Saya di waktu itu dengan anak saya memberitakan di samping saya ngelesi mereka, tapi kami juga memberitakan kebenaran Injil seperti itu. Saya mengelasi anak-anak kelas 1, 2, anak saya yang lebih besar karena bahasa Inggris seperti itu. Setiap di tengah-tengah saya ngelesi seperti itu, saya sisipkan firman Tuhan, saya suruh berdoa dengan cara yang untuk anak-anak bisa mengerti siapa Tuhan itu. Dengan sedikit-sedikit kami mengajari seperti itu. Karena itu sesuatu hal saya berhenti karena ikut suami itu pada tahun 2017 akhirnya. Dan anak saya yang besar sudah diterima bekerja, akhirnya saya berhenti untuk pelayanan kontekstual itu. Puji Tuhan, untuk tahun ini Tuhan izinkan suami saya terkena karena tensi tinggi mengakibatkan saraf di otak kecil sebelah kanan itu tersumbat. Mengakibatkan mata yang sebelah kiri tidak bisa melihat, Bapak Ibu Saudara. Mata sebelah kiri bagian kiri. Jadi sekarang sudah tidak boleh untuk menyetir, naik motor. Jadi sudut pandangnya itu sudah menyempit. Tuhan izinkan. Tapi saya percaya dan saya yakin Tuhan pasti sembuhkan. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan lewat suami saya walaupun saat ini mengalami sakit ya. Dan kalau kemana-mana saya harus mendampingi karena kalau tidak dia akan nabrak-nabrak seperti apalagi kalau malam dia harus berpegangan karena tidak lihat seperti itu. Tapi puji Tuhan biarlah kami, keluarga kami terus dapat melayani Tuhan, anak-anak saya juga melayani. Saya mengatakan kita anak-anak Tuhan harus melayani Tuhan dalam bidang pelayanan apapun. Anak saya yang besar di Tamburin, di Surabaya, yang kecil Singer di Jakarta. Saya juga pelayanan waktu di Jakarta Singer. Pokoknya hidup kami, hidup keluarga kami, hidup saya secara pribadi setelah saya ikut Tuhan hanya untuk Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan di dalam keluarga kami, bolehlah kami menjadi surat yang terbuka bagi setiap orang, baik itu yang belum percaya, bahkan untuk orang yang percaya supaya mereka lebih kuat di dalam Tuhan untuk menghadapi semua itu. Jadi janganlah kita khawatir, janganlah kita takut. Hidup adalah proses. Hidup adalah proses dan kita harus menjalani proses itu bersama-sama dengan Tuhan. Kita maju terus. Kita tidak tahu yang kita hadapi di tahun 2022 ini, tapi percaya bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Walaupun kalau dibilang hidup saya seperti roller coaster gitu, naik turun,
tapi Tuhan selalu ada di hati saya. Di dalam doa saya berdoa, berikan hikmat, berikan iman kami, terus tambahkan iman saya. Tuhan, tambahkan iman saya. Karena saya percaya hidup boleh berjalan dengan pergumulan apapun, tapi biarlah pergumulan itu boleh menjadikan kita lebih dewasa, lebih kuat untuk menghadapi semua itu. Ini kesaksian saya. Saya mudah-mudahan apa yang saya saksikan bisa memberkati Bapak Ibu Saudara yang melihat, mendengarkan. Karena saya katakan Tuhan Yesus baik. Saya katakan Tuhan Yesus baik. Dia luar biasa, dia dahsyat. Karena saya mengalami sendiri, mengalami saksi hidup sendiri luar biasa. Walaupun hidup di dalam kekurangan pun, di dalam kelebihan pun, kita mengucap syukur pada Tuhan. Saya setiap tahun memberkati gembala-gembala sidang di desa. Saya memberkati, bukan saya supaya saya diberkati, tidak, tapi saya sudah diberkati. Jadi saya menyalurkan berkat itu untuk hamba-hamba Tuhan yang di desa setiap tahun. Dan tidak seberapa, bukan kita nilai nominal, tapi saya dilihat dari hati kita memberi. Seperti itu. Puji Tuhan, ini kesaksian saya Pak Franky, dan ada satu nats Alkitab yang membuat saya sampai detik ini menjadi ayat emas bagi kehidupan pribadi saya. Tolong bisa dibuka Pak Franky di Bisa, Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 Bu ya? Ya. Baik, saya buka Bu ya. Ya. Ya, silakan tolong, Bu. Ya. Saya baca Yohanes, atau Ibu baca? Ya, Pak Franky coba. Baik. Dibaca, Pak. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Amin. Amin. Melalui Aku adalah melalui Yesus. Yesus Kristus. Ya, ini ayat emas untuk pribadi saya seperti itu. Karena saya juga belajar waktu saya Muslim adalah jalan Sirotol Mustaqim. Nah, ini sama dengan yang di Al-Quran Sirotol Mustaqim. Tapi mereka kan tidak tahu harus kemana, jalannya kemana. Tapi saya sudah menemukan jalan kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupan pribadi saya dan keluarga saya. Terima kasih Pak Franky. Inilah kesaksian. Amin. Iya, puji Tuhan ya, kesaksian yang sungguh sangat memberkati kita semua. Mari kita kasih aplaus kepada Tuhan Yesus yang luar biasa pada malam hari ini ya. Karena kesaksian dan bagaimana ibu ini bisa dipakai Tuhan di dalam hidupnya. Ibu, kalau boleh saya bertanya sedikit Bu ya. Sekarang ibu sudah benar-benar ikut di dalam Tuhan Yesus. Saya belajar banyak dari kesaksian ibu. Meskipun kita sudah benar hidup dan mengikuti Tuhan Yesus ya, tetapi tidak lepas dari pergumulan. Benar Bu ya, pergumulan itu tetap ada. Tetapi kita selalu melihat bahwa Tuhan kita lebih besar dari pergumulan. Tuhan izinkan itu terjadi bukan untuk supaya kita kecewa ya, tetapi itu terjadi agar supaya kita bergantung kepada Tuhan. Itu yang saya belajar, supaya kita benar-benar berharap dan pertolongan tangan Tuhan nyata. Nah, ketika ibu sudah mulai ya, mengalami Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana ibu yang dulunya dari keluarga seberang, ibu putuskan untuk ikut Tuhan Yesus, bagaimana respon mereka? Apakah tidak ada penolakan atau ya fine-fine saja? Tidak, kan beda keluarga, beda juga pergumulannya. Gimana Bu? Sebenarnya tidak fine-fine saja ya, terutama untuk saudara, bukan bapak atau ibu justru, tapi saudara-saudara kandung yang tidak fine-fine. Mereka selalu mengatakan bahwa
oh, Mbak Seni Tuhannya 3 seperti itu dan, saya cukup saya memang, waktu itu belum berani untuk menjelaskan seperti itu karena yang bilang adalah keponakan, masih anak-anak seperti itu. Mungkin mereka didoktrin oleh orang tua mereka. Tapi, saya hanya, eee, menunjukkan kami sebagai surat yang terbuka. Di dalam kehidupan kami ada Yesus di dalam kehidupan kami, jadi kami bisa menjadi contoh bagi saudara-saudara saya sekandung seperti itu. Jadi, biarlah, eee eee, apa yang menjadi jalan hidup kami, apa yang menjadi kehidupan kami itu boleh mereka lihat hidup di dalam Yesus Kristus itu seperti apa, seperti itu. Jadi, supaya mereka tahu bahwa, oh dulunya begini, oh sekarang ikut Yesus seperti itu Pak Franky. Jadi, secara masih masih sampai sekarang pun masih terutama saudara, tapi, dengan kasih memberitahu seperti ini, seperti itu. Jadi saya tidak menghakimi mereka, tidak. Saya hanya dengan kasih, kasih seperti Tuhan ajarkan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah kasih. Seperti itu Pak Franky. Wow, luar biasa ya. Berarti firman Tuhan benar dong ya, bahwa hukum kasih itu adalah bisa dapat dikatakan bahwa inilah hukum yang tertinggi, hukum kasih ini ya. Ketika ibu menunjukkan kasih kepada orang yang belum mengenal Kristus, akhirnya mereka bisa menerima, dan saya bisa katakan mungkin saat ini ibu dan keluarga lebih lebih hubungannya lebih encer gitu ya, lebih Betul, lebih baik. betul. Apa betul Ya. seperti itu Bu ya? Iya, betul sekali. Karena kemarin hari Sabtu kita habis berkumpul bersama di Wow. rumah saya, semua kakak, adik, ipar, Iya, semua kumpul kita bersatu menjalin bersatu. silaturahmi. Iya, Iya, tidak ada gap seperti kita karena iya, kita beda ya, tapi perbedaan itu tidak membuat kami menjadi justru semakin jauh, tidak. Kami iya. saling merangkul satu sama lain, kami saling saya memperlihatkan kasih kepada mereka, seperti itu Pak Franky. Luar biasa ya. Ini yang kita harus contohi. Di tengah perbedaan, di keluarga tetap rukun-rukun saja ya. Luar biasa. Berarti memang kasih Tuhan bisa mempersatukan segala perbedaan ya. Dan ternyata kasih ini juga bisa memberikan pelajaran ya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, agar supaya mereka bisa lebih menerima, karena memang benar masalah keyakinan adalah masalah pribadi, tetapi kita sebagai manusia menjalin hubungan sebagai manusia ya, sosialis gitu ya. Wah, luar biasa. Terus saya mau tanya Bu ya, kegiatan sekarang Ibu ini apa nih Bu? Setelah Ibu, saya mendengar dan menyimak bahwa Ibu ini seperti diberikan karunia. Ya, ada Roh Kudus yang bisa berbicara di dalam hati Ibu, sehingga Ibu bisa mengeluarkan kata-kata sebenarnya itu untuk, baik itu teguran, baik itu nasihat, tentu untuk supaya terhindar dari malapetaka. Nah, ini tentu kita bisa melihat dengan positif ya. Artinya ini Roh Kudus yang berbicara karena ingin menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Nah, bagaimana Ibu menggunakan karunia ini? Kalau boleh saya katakan ini karunia Tuhan. Bagaimana Ibu menggunakannya ini? Ya, itu memang anugerah Tuhan ya. Saya mendapat karunia seperti itu karena pada waktu saya pertama masuk di gereja ini dan saya dibaptis Islam. Pada waktu itu juga saya dibaptis Roh Kudus. Sepertinya itu sudah jalannya Tuhan seperti itu, dan saya menjalani ini dengan, kalau saya ada sesuatu yang di hati bukannya saya menegur, saya mengatakan seperti ini kepada orang yang bersangkutan. Pernah pada waktu itu saya tidur tuh tidak bermimpi bukan bermimpi ya, masih dia dikatakan suami teman gereja ini ada sesuatu hal dengan suaminya. Terus saya telepon, suamimu kenapa? Loh, ada apa Bu? Saya begitu. Suamiku sakit, dan ternyata benar. Oh, ada yang dan saya
mendoakan ibu dan suaminya itu, karena waktu itu suaminya sakit dan ya itu Pak Franky, saya kalau ada sesuatu yang di hati saya dan saya harus meneruskan ke yang bersangkutan seperti itu. Jadi apa yang biarlah Tuhan yang kehendak Tuhan yang jadi atas saya dan saya melakukan apa yang menjadi bagian saya, seperti itu Pak Franky. Ya, puji Tuhan ya. Jika memang benar-benar Tuhan bisa memakai ibu ya di dalam karunia anugerah yang ibu terima, tentu ini ibu bisa kembangkan juga ke dalam pelayanan ya. Dalam pelayanan ibu, karena ibu benar-benar mengasihi Tuhan dan bisa juga untuk menjadi support atau menolong kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ya. Dan saya mau bertanya satu hal lagi Bu ya. Kalau boleh saya tahu saat ini ya, di dalam rumah tangga ibu semuanya sudah percaya Tuhan Yesus ya? Anak-anak, suami, anak-anak sudah. Semua sudah ya, semua ikut ya. Sudah. Ya. Selain keluarga ibu, apakah juga ada orang lain yang bukan? Maksud saya keluarga besar yang sudah ikut Tuhan Yesus atau baru keluarga ibu saja? Baru keluarga saya. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Ya, kita benar ya, satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Firman Tuhan memang benar-benar diteguhkan pada malam hari ini. Ibu, kita bergeser ke Zoom. Barangkali dari sahabat-sahabat di Zoom ingin bertanya, berbagi pengalaman atau support dengan firman Tuhan. Baik, sahabat-sahabat Miracle yang ada di Zoom bisa menghidupkan mic dan kameranya ya, jika ingin berbagi. Ya, siapa duluan silakan. Pak Romi, Shalom, selamat malam Pak Romi. Selamat malam Pak Franky dan apa kabar? Ibu. Selamat Baik, malam. Iya boleh tanya Bu ya. Haleluya. Haleluya, silakan Pak. Saya ingin bertanya Bu, sudah berapa lama Ibu di dalam Tuhan? Karena saya tidak menyaksikan dari awal tadi, ini udah di ujung. Tapi saya mendapat tangkapan dari kesaksian Ibu, yang saya tangkap adalah mengasihi sesama, karena kasih itu Ibu mendapat banyak berkat dan mereka di luar sana merasakan itu, sehingga damai sejahtera inilah yang Tuhan inginkan. Silakan Bu, sudah berapa lama? Saya sejak tahun 1991. Oh, luar biasa Bu ya. Ya, saya juga seorang murtadin. Jadi kalau saya sudah 1 tahun lebih, 1 bulan belum sampai ya, 1 tahun 15 hari atau 10 hari di dalam Tuhan. Iya, saya ingin mengatakan di sini, itu Ibu sudah melakukan perintah Allah yang agung ya. Di hukum kedua dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini ya. Hukum yang pertama dikatakan, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini yang menjadi dasar iman orang percaya ya. Saya garis bawahi, ini yang menjadi dasar iman orang percaya. Jadi mengasihi itu bukan untuk orang Kristen saja, semua. Kasihi sesamamu manusia, semua manusia. Ya, sehingga mereka di luar sana juga memperoleh kedamaian. Karena kedamaian hanya ada di dalam Kristus. Amin. Ya. Nah, ini yang saya sangat bersukacita malam ini atas kesaksian Ibu, dan saya yakin dan percaya semakin banyak jiwa-jiwa yang selamat. Untuk itu kita harus menunjukkan kasih itu. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak bisa menunjukkan kasih, kita belum menjadi Kristen. Ya, orang Kristen harus menunjukkan kasih. Ya, karena Tuhan sedang mengasihi kita, kita juga harus mengasihi sesama kita. Itulah ketetapan Tuhan sesuai dengan perintahnya yang agung. Terima kasih Ibu, tetap semangat di dalam Tuhan ya. Karena kasih Tuhan tidak pernah berhenti untuk kita. Tuhan kita bukan Tuhan pendendam.
Coba bayangkan berapa banyak dosa kita. Tapi justru Tuhan hadir untuk menyelamatkan kita. Amin. Amin. Ya, dosa kita banyak, tapi Tuhan tidak pedendam. Kalau Tuhan pedendam, wow, nggak tahu kemana kita ini. Tapi karena Tuhan kita pengasih, penyayang, sehingga kita memperoleh keselamatan. Terima kasih Ibu dan semua rekan-rekan di Zoom. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih ya Pak Romi sudah berbagi dengan kita pada malam hari ini ya. Luar biasa. Betul. Tidak mungkin kita hidup di dalam Kristus tanpa kasih. Ya, itu mustahil. Kita harus memiliki kasih kalau kita benar-benar hidup di dalam Kristus. Saya juga tadi menyimak kesaksian Ibu. Ya, itu juga kasih Tuhan. Di mana Ibu dipulihkan, disembuhkan dari COVID ya. Benar Bu ya? Orang yang apa namanya itu mengalami atau apa namanya ya istilahnya penyakit bawaan ya. Komorbid. Ya, orang yang memiliki komorbid ini biasanya rentan dan sangat berisiko untuk apa ya dapat dikatakan gagal ya, gagal hidup karena COVID-19 karena justru disebabkan oleh komorbid. Dan dalam hal ini tadi Ibu katakan diabetes ya, benar Bu ya? Ya itu merupakan juga salah satu penyakit yang benar-benar ganas Bu ya. Tetapi kemurahan Tuhan ditunjukkan di dalam hidup Ibu. Ya itu karena kasih Tuhan yang luar biasa sampai Ibu bisa ada sampai pada malam hari ini. Dan kalau tidak salah juga mungkin komplikasi dengan pneumonia ya, kalau radang paru-paru ya. Benar ya? Berarti ada komplikasi Bu ya? Iya, ini luar biasa ya, mengalami komplikasi dan COVID-19 tetapi Ibu juga tetap mengalami kasih karunia dari Tuhan. Ya, oleh sebab itu saya lihat Ibu sangat bersemangat pada malam hari ini, bersukacita untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Luar biasa. Baik, sahabat-sahabat Miracle yang masih ingin bertanya dan menambahkannya silakan ya. Ya. Di sini ada Ibu Ria. Ibu Ria yang ingin berbagi silakan. Tadi Pak Romi sudah ya. Saya juga membaca di sini ada nama-nama baru. Mungkin teman-teman dari Ibu Seni ya. Ada juga Pak Joshua, Pak Budi, Ibu Lydia, Ibu Endang. Kita ke Pak Lalu ya. Oke. Kita kasih ke Pak Lalu untuk berbagi firman Tuhan yang luar biasa. Silakan Pak Lalu. Wow, shalom. Wow. Allah dahsyat, Tuhan Yesus baik. Amin. Ya. Wow, Amin. Sangat nyata kasih Kristus dalam kehidupan Ibu ya. Amin. Saya percaya kalau kita memiliki kasih Kristus, auranya terpancar melalui kehidupan setiap kita. Amin. Ya, sekalipun di usia yang mungkin mohon maaf ya tidak muda lagi, tapi wow, kasih Yesus itu yang membuat selalu fresh ya, selalu segar. Amin. Ibu terima kasih banyak buat kesaksian yang luar biasa. Ya, sama seperti yang Pak Romi sampaikan tadi itu memang ya kalau kita sudah melakukan perintah Allah yang agung dalam kehidupan kita, yaitu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, ya mengasihi Dia dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, kita pasti menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan bukan hanya sekedar mengasihi Tuhan, ya, tapi mengasihi sesama kita, ya, bukan hanya orang Kristen atau seiman, enggak. Ya, makanya saya bersyukur mengenal Tuhan Yesus, Ibu. Ya, saya bersyukur mengenal Tuhan Yesus yang bukan memberikan perintah untuk mengasihi yang sesama atau yang seiman, enggak, tapi mengasihi semua orang. Wow, keren. Amin. Ya, makanya saya diingatkan di dalam surat Rasul Yohanes itu luar biasa sekali. Ya, kenapa kita mengasihi? Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Ya, makanya ya saya sebagai seorang hamba Tuhan, ya saya sangat diberkati sekali dengan apa yang Ibu saksikan malam hari ini. Ya, kalau kita memiliki kasih Kristus, saya percaya sekalipun banyak pergumulan, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak persoalan dalam kehidupan kita, itu akan membuat kita tetap fokus hanya kepada Tuhan. Amin. Ya, kenapa kita bisa kuat? Karena kita mengasihi Tuhan kita. Yes. Ya, kenapa kita bisa berbuat baik? Karena kita mengasihi sesama kita. Wah, makanya saya diingatkan di dalam surat Yohanes, Ibu, di dalam
1 Yohanes. Ya, sangat penting sekali buat setiap kita untuk belajar. Ya, di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-10 berkata begini, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci Amin. saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Oh, luar biasa. Ya. Ya, saya percaya ya kita hidup ini semua karena kasih Kristus. Ya, dan ada satu statement Pak Franky yang saya sering bagikan kepada jemaat yang saya layani. Ya, kamu tidak akan pernah memberikan sesuatu yang kamu tidak punya dalam hidupmu. Amin. Ya, kita tidak akan pernah bisa memberikan sesuatu yang kita tidak punya dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita tidak punya kasih Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kita bisa bagikan kasih Tuhan kepada orang lain? Ya, mungkin kita hanya sekedar kasih yang semu, ya. Ya, karena saya percaya bahwa bukti kalau kita mengasihi itu, ya, contoh kita sering berkata, ya, aku mengasihi Tuhan. Ya, ada buktinya kalau kita mengasihi Tuhan. Yang pertama, kita menyediakan waktu untuk orang yang kita kasihi. Betul Pak Franky ya? Betul. Ya, kalau kita berkata I love you Lord, gue keren pakai bahasa Inggris lagi. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, tapi kalau kita tidak menyediakan waktu untuk Tuhan, ya cinta kita gombal, kasih kita gombal. Betul Pak Franky ya? Amin. Nah, yang kedua, ya, yang pertama tadi menyediakan waktu. Yang kedua, mau berkorban untuk orang yang dikasihi. Ya, kalau makanya saya bersyukur hari ini, ya, saya bisa mengasihi orang lain bukan karena oh saya baik atau gimana, enggak, tapi karena saya sadar saya sudah menerima kasih Kristus dalam kehidupan saya dan saya mau berkorban untuk orang yang saya kasihi. Nah, itu bukti kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan. Ya, kita menyediakan waktu, kita mau berkorban untuk orang yang kita kasihi, dan yang ketiga, kita berusaha menyenangkan orang yang kita kasihi. Ya, dengan apa cara kita menyenangkan orang yang kita kasihi seperti Tuhan? Ya, kita mau bersaksi bahwa dia baik buat kita. Makanya saya diingatkan sama statement yang disampaikan sama Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ya, tanda orang yang bertobat itu yang pertama dia pasti berdoa. Dia membangun hubungan yang intim, hubungan yang karib dengan Tuhan. Ya, melalui apa? Melalui doa. Karena doa, banyak orang berkata doa itulah napas bagi orang percaya. Betul Pak ya? Tapi kalau bagi saya, doa itu bukan hanya sekedar napas bagi orang percaya. Tapi doa itu membuktikan kita bernapas. Ya, karena saya percaya bahwa tanpa kerendahan hati, kita tidak bisa berdoa. Karena berdoa artinya melibatkan Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan setiap kita. Nah, orang yang bertobat itu, tanda orang yang bertobat itu yang pertama tadi berdoa. Yang kedua membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya. Ya, saya percaya kalau seperti di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat yang ke-2 dan ke-3 di sana dikatakan, ya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seumpama apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, ayo, ya, seperti saya ketika saya pertama percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat, menyerahkan hidup saya, apa yang saya lakukan? Saya rajin membaca firman Tuhan. Ya, saya rajin merenungkan firman Tuhan. Saya rajin memperkatakan firman Tuhan. Dan saya rajin untuk melakukan dan membagikan firman Tuhan dalam kehidupan saya kepada orang lain. Nah, tanda yang ketiga, yang pertama tadi berdoa, yang kedua membaca firman Tuhan, ya, yang ketiga bergereja. Bergereja itu penting. Halo? Iya. Benar. Ya, sorry. Ini karena saya melihat tidak ada yang tidak ada yang bilang amin aja, jadi bingung saya. Karena terpukau Pak. Dengan firman Tuhan. Santai Pak. Nah, ini benar-benar terpukau ini Pak. Kita mau fokus pada firman Tuhan. Yang ketiga bergereja Bapak. Ya, makanya sekarang mohon maaf Ibu sebelum saya lanjutkan. Ibu bergereja di mana sekarang? Di GPPK CWS Semarang. Wow, Gereja di Semarang ya? Iya, di Semarang. Wow, luar biasa. Wow, saya banyak diberkati sama Semarang Ibu waktu almarhum Bapak Pendeta Petrus Agung. Ya, beliau sangat banyak memberkati kami yang ada di Lombok. Ya, saya di Lombok Ibu, saya mengembalakan, dipercayakan sama
Bapak Gembala kami, Bapak Pembina kami mengembalakan di satu daerah, di daerah Lombok ya Bu. Dan saya banyak mengalami pergumulan. Ya, saya dipersekusi, saya diusir. Tapi saya menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa. Makanya tahun 2021 itu memang tahun yang luar biasa buat saya. Ya, banyak orang yang berusaha untuk mengganggu kami dalam pelayanan, ya berbagai cara untuk mereka bisa mengusir. Tapi saya sering bilang, kalau bukan waktunya Tuhan tidak bisa. Ya, akhirnya bulan Mei itu pas waktu ada demo pro Palestina itu, saya disidang sama tokoh-tokoh agama di situ. Dan ya mereka punya kekuatan untuk bisa mengusir saya, tapi saya tetap berkata God is good all the time, and all the time God is good. Ya, saya percaya ketika, makanya ada sebuah statement yang sering saya ungkapkan Pak Frankie. Ya, ketika kita mengizinkan yang baik lepas dari genggaman tangan kita, maka percayalah waktunya Tuhan, Dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Ya, kita tidak akan pernah menerima yang terbaik kalau kita tidak mau melepaskan yang baik. Ya, ketika kami dalam pelayanan, ya kami merasa nyaman. Ya, namanya gembala di kampung Bu, di daerah. Waduh, itu kayak, mohon maaf kalau kita tidak jaga hati, itu kayak raja. Ya, oh ngomong gini, waduh, makanya ya sekarang ini agak sedikit gendut Pak Frankie. Ya, karena ya yang membuat berdosa ini penjemaah juga. Mari Pak Pendeta, silakan nikmati. Nggak kita makan nggak enak, ya gitu. Kita makan nanti berat badan bertambah. Tapi di situ saya belajar, wow, kita memang harus selalu menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ya, karena Tuhan, kalau sering saya berkata begini, kalau saudara rindu diberkati oleh Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan Bapa kita yang di surga itu sangat rindu memberkati kehidupan kita. Dia rindu melebihi kerinduan kita untuk diberkati. Yang paling penting, ayo tetap melekat sama Dia. Ya, tetap semakin dalam sama Dia, itu penting. Melekat dan semakin dalam itu akan membuat kita menikmati berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bukan kita hanya nikmati, hidup kita menjadi saluran berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, yang ketiga itu tanda tadi orang bertobat itu, yang pertama berdoa, yang kedua membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan dan membagikan firman Tuhan. Yang ketiga itu bergereja. Ya, nah yang keempat itu saya belajar begini Pak Frankie. Ya, berkomunitas. Ya, saya percaya seperti yang Pak Frankie katakan tadi itu, ya satu orang bertobat, sisi keluarga diselamatkan itu saya amini. Dan saya sepakat sekali Pak Frankie. Ya, tapi kita tidak akan pernah bisa membawa jiwa datang kepada Tuhan kalau kita tidak berkomunitas. Karena di komunitas kita dilatih. Di komunitas kita dibentuk. Di komunitas kita bisa saling mendoakan, ya, saling mensupport, saling mendukung, ya, saling memotivasi, ya, saling diperlengkapi di komunitas. Makanya saya percaya ketika kita ada dalam komunitas yang sehat, komunitas yang benar, saya percaya kehidupan kita pasti bertumbuh. Ya, karena saya percaya di komunitas itu ada kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Nah, ini yang saya belajar, ya. Yang pertama tadi, untuk tanda orang yang bertobat itu, yang pertama berdoa, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua membaca firman Tuhan. Yang ketiga bergereja. Yang keempat berkomunitas. Nah, yang kelima bersaksi. Nah, apa yang Ibu lakukan hari ini itu Ibu lagi melakukan apa namanya yang bukti bahwa kita ini bertobat di dalam Tuhan, yaitu bersaksi, menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupan kita. Dan tadi pagi ketika saya khotbah di tempat kami di Lombok Utara, saya mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Dan saya sering katakan sama jemaat, ini yang saya alami dalam kehidupan saya. Untuk kita bisa menyatakan atau untuk kita bisa menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita, menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, jadikan hidup kita saluran berkat. Ya, yang kedua, saksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Nah, yang ketiga, ya, jadikan hidup kita ini mesbah. Dan saya percaya kita bukan hanya menerima berkat, kita bukan hanya menikmati berkat, hidup kita menjadi berkat. Nama Yesus Kristus diagungkan dan dimasyhurkan dalam kehidupan setiap kita. Ya, Ibu, terima kasih banyak buat kesaksian yang luar biasa. Ya, saya percaya ya bukti bahwa kita mengasihi Tuhan itu pasti kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Seperti sekali lagi seperti yang Pak Romi sampaikan tadi itu, ya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Ya, saya mohon maaf bukan karena sebagai seorang hamba Tuhan terus saya menggurui Ibu, saya mohon maaf Ibu. Ini kita saling menguatkan Ibu, ya. Kita saling menguatkan. Kita sharing.
saya tadi sangat senang sekali dengan saudara saya Pak Romi, ya. Beliau sampaikan tadi itu kita harus mengerti kehendak Allah yang agung. Ya, kehendak Allah yang agung itu supaya tidak supaya tidak ada seorang pun yang binasa, ya, melainkan percaya kepada Yesus Kristus, melainkan menikmati kasih Kristus yang luar biasa itu. Nah, yang kedua, seperti yang beliau sampaikan tadi itu, perintah Allah yang agung. Ya, mengerti perintah Allah yang agung, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, ya. Bahkan di sana dikatakan mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu yang paling penting, ya. Ya, mengerti melakukan amanat Allah yang agung. Ya. Melakukan amanat Allah yang agung itu penting buat kita. Ya, seperti di dalam Matius 28 ayat 19-20. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Nah, ini saya sangat bangga saya memiliki Tuhan yang luar biasa. Ya, Dia tidak memerintahkan kepada kita untuk menyebarkan agama Kristen, enggak. Karena saya percaya agama tidak menyelamatkan kita masuk surga. Ya, yang menyelamatkan cuma satu pribadi yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Dia, Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saya ingat sekali di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan kita selain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang membuat saya bersyukur, Ibu. Ya, membuat saya merasa, wow, saya harus melakukan kehendak Allah yang agung, melakukan perintah Allah yang agung, melakukan amanat Allah yang agung ini. Amin. Yaitu pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dan saya percaya ketika kita melakukan ini, wow, keren. Ya, satu ayat Pak Prengki di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 ya. Ya, ini mungkin ayat hafalan buat setiap. Tapi tadi saya mau maaf, saya kurang menyimak karena tadi Pak Romi bertanya, sejak kapan Ibu percaya kepada Tuhan Yesus? 1991. 30 tahun yang lalu ya. 91. Oh, 30 tahun yang lalu. Wow, luar biasa. Ya, sekalipun seperti yang Pak Prengki tanyakan tadi, ya, adakah keluarga besar yang belum percaya? Tetap yakin, Bu, ya. Karena kita sudah pegang kwitansinya. Amen. Kita sudah pegang kwitansinya itu. Amen. Satu orang bertobat, sisi keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Amen. Nah, di sini Ibu boleh minta tolong Ibu yang baca Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, ayat 17, ayat 17 lanjut Ibu. Iya, ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Amin. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Nah, 19, sekali lagi, Bu. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. 20, sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Wow, luar biasa sekali. Ya, saya melihat judulnya tadi luar biasa sekali, Bu, ya. Ya, karena kalau kita mengerti kasih Kristus dalam hidup kita, wow, itu akan membuat kita setiap hari punya kerinduan untuk membagikan kepada orang lain. Amen. Ya, sekali lagi yang seperti yang saya bilang tadi, Bu, ya, kita tidak akan pernah memberikan sesuatu yang kita tidak punya dalam hidup kita. Yes. Ya, kalau kita tidak punya kasih Kristus, bagaimana kita bisa bagikan kasih Kristus? Yang paling penting yang harus kita lakukan, dan saya belajar ketika saya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang saya lakukan? Saya mengizinkan kasih Kristus memenuhi kehidupan saya. Amen. Dan kalau hari ini saya bisa berbuat baik, ya, membantu orang-orang lewat pengobatan gratis, lewat kegiatan-kegiatan sosial, ya, bukan karena saya berlebihan atau bukan karena saya diberkati, enggak, tapi karena saya sadar
bahwa ada kasih Kristus yang luar biasa itu ada dalam kehidupan saya. Ya, Amin. Pak Prengki, mohon maaf, satu ayat Iya. lagi Pak Prengki. Boleh, 1 tidak apa-apa. Yohanes 3 ayat 16. Aduh, Tuhan Yesus baik. Amin. 1 Yohanes 3 1 Yohanes 3 ayat Yohanes 16. 3 ayat 16. Saya kalau sudah ketemu sama Pak Prengki ini, ayat-ayat yang dulu pernah saya baca itu muncul semua. Makanya saya sering begini Pak Prengki. Ya Iya. mungkin ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, mungkin waktu itu enggak merema gitu loh. Tapi ketika kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, di situ firman Tuhan itu kuat berbicara, ya. Amin, Di situ Roh amin. Kudus mengingatkan kita. Amin. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 16. Tadi kan Yohanes 3 ayat 16. Sekarang 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Amin. Amin. Haleluya. Ya, ayo ya, kalau bukti kalau kita mengasihi Tuhan itu, kita pasti mengasihi saudara kita. Amin. Ya, kita pasti mengasihi orang yang ada di sekitar kita. Karena saya percaya orang lain tidak akan pernah lihat kasih Kristus, tidak akan pernah mengalami kasih Kristus kalau tidak lewat kehidupan setiap kita anak-anaknya. Ya, Ibu tetap saling mendoakan. Amin. Ya, terima kasih banyak sekali lagi buat Sama-sama Pak Lalu. kasih Kristus yang Ibu sudah bagikan. Amin. Dan saya sering katakan sama Pak Prengki kalau Ya. orang-orang tua kita yang senior saya bilangnya, itu saya kasih nama Matusindah, Ibu. Ya, Matusindah itu masa tua, segar dan indah. Amin. Amin. Ya, saya percaya ya usia tidak akan pernah membatasi kita untuk menceritakan betapa dahsyatnya, betapa ajaibnya, betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah di dalam pribadi Yesus Kristus. Amin. Makanya saya sangat senang sekali mengungkapkan kata ini, Bu, ya. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, agama boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu, Amin. Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang sudah menyatakan Haleluya. kasihnya. Ya, hanya dia yang berani mati di kayu salib gitu. Loh, itu enggak mudah, Ibu, ya. Makanya ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya, Bapa sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Wow, keren. Itu yang membuat ketika saya mengalami pergumulan, mengalami kesesakan, saya selalu fokus ke situ, Ibu. Ya, saya belajar banyak dari pribadi Tuhan Yesus ketika mengalami, ya, pernah ditinggalkan, pernah dikhianati sama sahabatnya, sama muridnya, ya, pernah ditinggalkan sendirian. Dan yang saya belajar apa yang Yesus lakukan ketika dia dikhianati, ketika dia ditinggalkan, ya, ketika dia merasa sendirian gitu, tapi yang Tuhan Yesus lakukan itu dia tetap menyatakan kasih Tuhan itu loh, kasih Bapa yang luar biasa itu. Wow, luar biasa sekali. Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Lalu. Tetap semangat, saling mendoakan, Ibu. Amin. Salam dari kami, Haleluya. ya, anak-anak Tuhan yang ada di Lombok. Ya. Ya, Pak Prengki, Iya, sama-sama Pak Terima kasih Lalu. Pak Lalu. Luar biasa ya Tuhan tausiahnya. memberkati kita semua. Ini benar-benar Semangat. menguatkan kita dengan firman Tuhan. Karena bukan cuma kita yang menjadi semangat ya, tetapi dari feedback firman Tuhan, Pak Lalu juga bersemangat. Luar biasa. Wow, Kita bersemangat, sangat, Pak Prengki. Pak Lalu juga bersemangat. Ini luar biasanya luar biasa. firman Tuhan ya. Amin. Baik. Ya, Kita bergeser kasih ke banyak. teman-teman. Sama-sama Pak Lalu. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Amin. Ya, teman-teman di Zoom yang ingin bertanya silakan hidupkan mic dan kameranya. Ya, ada Ibu Ria, Ibu Endang, Pak Gernison. Silakan. Kita juga baru masuk ya, Ibu Aisyah. Kalau teman-teman mau bertanya silakan. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya mau bergeser ke Ibu Aisyah atau Pak Gernison mau bertanya. Pak Gernison, bisa hidupkan mic dan kameranya. Yang lain saja dulu, Pak. Yang lain dulu ya. Baik, Ya, oke. saya tidak mengikuti dari awal soalnya gangguan signal saya. Oke. Ya. Baik, kita bergeser ke Ibu Aisyah kalau begitu ya.
Ibu Aisyah, silakan Ibu bisa hidupkan mic dan kameranya jika ingin berbagi. Nah, sementara menunggu yang lain ya untuk berbagi atau untuk supportnya firman Tuhan atau bertanya, saya rindu untuk membagikan karena banyak membahas mengenai kasih. Saya teringat dengan ayat ini adalah ayat yang bukan ayat yang baru ya bagi kita, tetapi mungkin saja bagi orang yang belum mengenal Kristus ini luar biasa sebenarnya ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Sebentar, saya share ya. Oke. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Wow, ini luar biasa ya. Kasih ini ya. Jadi kalau mungkin saya ibaratkan mungkin Ibu Handayani atau Ibu Seni, apakah bisa saya katakan bahwa ini menjadi seperti rambu-rambu agar supaya seperti rambu-rambu lalu lintas kita taat supaya kita tidak kena pelanggaran, kena tilang ya. Apakah rambu-rambu kasih juga ini bisa diibaratkan seperti itu untuk mengendalikan, mengontrol kita supaya tidak keluar dari kasih ya, dengan kasih yang dijabarkan seperti tadi. Luar biasa Bu ya. Mungkin Ibu bisa menambahkan, silakan Bu. Ya, yang jelas kasih yang agape, Pak. Ya, kasih yang agape. Walaupun ya, Iya. itu kasih yang tertinggi, itu kasih yang walaupun disakiti, walaupun dihina, walaupun tapi kita tetap memberikan kasih kepada orang yang kalau orang Muslim menzolimi kita, seperti itu. Baik ya, luar biasa ya ajaran dari Kristus tentang kasih. Kita akan bergeser lagi kepada teman-teman di Zoom. Barangkali sudah ada yang siap ingin bertanya. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Ada Ibu Aisyah ya. Silakan Ibu Aisyah bisa berbagi dengan kita pada malam hari ini, puji Tuhan. Karena saya sudah bertanya ke yang lain-lain ini Ibu, ke Pak Gernison, ke yang lain. Atau masih ada yang lain mau bertanya sebelum saya geser ke Ibu Aisyah? Ibu Ria? Ibu Lydia, ada juga Ibu Ayu. Baik, kita coba bertanya ke Ibu Aisyah ya. Jika Ibu Aisyah mau berbagi malam hari ini, puji Tuhan. Baik, silakan Ibu hidupkan mic dan kameranya. Shalom. Shalom Ibu. Shalom. Bisa di-rotate Ibu kameranya, landscape. Gimana tuh? Maksudnya Pak? Handphonenya posisinya horizontal, landscape. Oh ya. Ya. Terima kasih Ibu. Apa kabar? Ya, baik. Maaf saya terlambat soalnya Tidak baru apa-apa. pulang gereja. Dan di sini udah jam 2:30. Ya. Saya sendiri tidak mendengar kesaksiannya Ibu. Siapa namanya Ibu? Ibu Seni. Ibu Seni. Ibu Seni. Halo, shalom Ibu Seni. Shalom Ibu Aisyah. Ya, tapi kalau saya lihat judulnya bahwa dulu Ibu membenci Tuhan Yesus, tapi sekarang Ibu mengasihi Tuhan ya. Amin. Amin. Sama, saya juga dulu seperti itu. Kenapa? Karena kita buta ya Ibu, kita tidak mengerti. Ya, padahal kita itu berasal dari Tuhan Yesus, cuman karena dosa yang memisahkan kita dari kasih Tuhan, sehingga dari mana kita asalnya, orang tua kita yang dulunya tidak percaya Tuhan Yesus, otomatis kita juga jadi ikutan sama orang tua, ikutan lingkungan, tapi kemudian tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Karena di agama kita yang dahulu, kita diajarkan bahwa Yesus itu
adalah cuma nabi. Nabi. Betul. Ya, tapi Tuhan itu luar biasa kasihnya kepada ibu dan kepada saya. Dia menyatakan dirinya bahwa dia itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Dialah satu-satunya agama boleh banyak, tapi satu-satunya juru selamat cuma Tuhan Yesus ya Ibu. Amin. 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 Iya, jadi memang tidak mudah kalau asalnya dari agama yang dulu, tapi agama tidak menyelamatkan Ibu, cuma Tuhan Yesus. Amin. Butuh proses ya Ibu. Ya. Kita semuanya diproses Tuhan lewat air mata, lewat segala pergumulan hidup, dijauhin sama saudara atau teman-teman, tapi Tuhan Yesus itu setia Ibu. Amin. Ya. Iya, dan Amin. bukan Ibu yang pilih Tuhan ya, tapi Tuhan Yesus yang pilih Ibu ya. Amin. Betul. Amin. Jadi yang saya mau sharingkan sama Ibu malam ini enggak gitu banyak, cuman tetap kuat di dalam Tuhan, Amin. di dalam iman Ibu, karena kita punya Tuhan yang setia. Amin. Segala sesuatu akan berlalu, tapi kasih akan tetap selama-lamanya ya Ibu. Amin. Amin. Seperti Ibu tadi bilang, yang penting kasih agape. Agape walaupun disakiti, walaupun dianiaya, walaupun dihina, tetap mengasihi. Kenapa? Seperti itu. Itu yang membedakan kita sebagai pengikut Yesus dari dunia ini. Kita punya kasih. Karena Allah kita kasih. Amin. Walaupun disakiti tetap kasih itu, dan kasih itulah yang nantinya yang pada akhirnya semua orang akan melihat dari hidup Ibu buah-buah roh ya. Amin. Nah Ibu, kalau saya boleh tanya, Ibu sekarang di Semarang, saya orang Cirebon Bu. Oh, dekat. Semarang, ya, Cirebon. dekat ya Ibu ya. Semarang Cirebon, saya suka lumpia Semarang. Yes. Iya, Ibu pelayanan di gereja Bu? Iya, sebenarnya awal Januari ini suami pensiun dan saya baru pulang dari Tangerang Selatan karena pekerjaan suami di Tangerang Selatan. Baru tanggal 22 Desember kemarin saya pulang Semarang. Selanjutnya saya di Semarang terus. Dan saya dulu masih di Semarang dulu, saya pelayanan di Singer juga guru sekolah minggu. Oh, puji Tuhan. Ya, jadi Ibu ini memang saya lihat kalau saya sepintas lihat Ibu ya, Ibu ini memang karunianya sebagai pengajar loh Bu. Terima kasih. Iya, jadi Ibu talentanya itu mengajar. Ibu ya, kan kita ada 5 pelayanan di gereja yang perlu kita tuh ketahui juga masing-masing, diteguhkan masing-masing. Ada panggilannya sebagai rasul, sebagai nabi, kenabian, ada profetik ya, kalau berdoa mendapatkan nubuatan, pewahyuan, profetik. Ada juga yang jadi penginjil, ada yang jadi gembala, ada yang jadi pengajar. Nah, Ibu ini dipanggil pelayanannya ini spesifik, kalau Tuhan taruh di saya itu Ibu tuh sebagai pengajar. Amin. Ya, jadi pengajar. Jadi Amin. Ibu terus semangat mempelajari firman Tuhan dan bagikan Bu buat setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di mana di lingkungan Ibu ya. Amin. Terus jadi berkat Ibu. Terima kasih Bu Aisyah. Ada baca dari mungkin tadi Pak Lalu sudah kasih firman, tapi saya mau bagikan dari Efesus. Silakan, Efesus Ibu. 4 ya Pak. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 3. Saya buka ya, Efesus 4 1 sampai 3. Iya. Iya. Baik, saya baca. Ibu, saya bantu baca ya. Iya. Efesus 4 ayat 1 sampai 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar
tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin. 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 Jadi Amin. spesial ayat yang kedua, Ibu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Amin. Amin, Amin. Ibu. Amin. Ya, karena Amin. kalau kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan angkat kita ya, Ibu. Amin. Tuhan akan tunjukkan perkara-perkara yang luar biasa yang nanti bakal akan menyertai pelayanan Ibu sebagai pengajar. Jadi Ibu juga bukan lagi kalau pengajar artinya Ibu sudah dewasa di dalam rohani karena memiliki kasih Kristus. Bagikan kasih itu Ibu. Amin. Terus jadi berkat di tempat di mana Tuhan tempatkan Ibu di Semarang ya, Bu. Ya, terima kasih Bu Aisyah. Ya, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Masa memberkati. tuanya dengan Bapak di masa pensiun semakin diberkati. Karena Amin. firman Ibu juga ada anak-anak? Ada, sudah besar-besar. Sudah besar-besar. Ya, Hmm. dari Mazmur 25, kalau nggak salah Mazmur 25 ayat yang ke-12, kalau nggak salah. Mazmur 25 ayat 12 ya. Saya coba buka Bu ya. Iya, 25. ini yang di kepala ayat aja nih 12. muncul nih. Iya. Betul Ibu, yang ini? Ya, ayat 13. Ayat 13 ya. 12, Oke. 13. Tuh kan, dari Iya. ayat 12 boleh deh. Boleh, Ya. Ibu Jadi, Seni Ibu- bisa baca? Iya. Iya, Ibu Mazmur Seni. 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Amin. Ada amin? Amin. Ada amin ya, Bu Eni ya? Haleluya. Tuh kan? Amin. Ya, di masa udah pensiun dengan suami, kalau ibu dan suami bergaul dekat, melekatkan hati dengan Tuhan, Bu, anak cucunya akan mewarisi bumi. Firman Amin. Tuhan katakan itu janji. Amin. Amin. Ya, Ibu, terus jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Shalom. Terima Shalom. kasih Bu Ya. Aisyah. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Aisyah, Pak kalau Franky. kalau penjabaran kasih yang luar biasa ya dari Ibu, dari Pak Lalu juga dengan Pak Romi, ya, Ibu Seni juga, bahwa kasih itu lemah lembut ya, tidak cemburu, tidak sombong semuanya dan lain-lain. Dan ini menunjukkan luar biasa ya magnet kasih itu, karena ini adalah ajaran yang benar, ajaran Tuhan ya. Saya Amin. dapat katakan berarti kalau kita membenci ini bukan ajaran Tuhan, Bu ya. Karena kasih ini benar-benar ini ajaran yang luar biasa, Bu ya. Ya mungkin seperti itu yang saya bisa serap dari apa yang Ibu Aisyah share dengan kasih, ya. Amin, Bagaimana, Pak. Ibu? Kalau boleh saya tambahkan, Iya. kalau Ibu mungkin kesaksian saya juga waktu itu di channelnya Bapak, bagaimana Tuhan memproses saya untuk tetap mengasihi ibu saya, yang walaupun saat itu ibu tuh sepertinya kok tega banget sudah menjual saya gitu, tapi Tuhan berikan saya kasih luar biasa yang sanggup mengampuni ibu saya dan mengasihi dia, sehingga terjadi pemulihan dan ibu saya pun diselamatkan. Terima Tuhan Yesus. Kenapa? Amin. Karena dia lihat kasih Tuhan. Dan saya melihat, Bu, kalau kasih itu menutupi banyak segala hal. Dan di mana ada kasih, di mana ada Setuju. pengampunan, di situ berkat Tuhan disediakan. Amin. Jadi Amin. saya percaya kalau kita bisa berbahasa roh, berbahasa seperti malaikat, tapi kalau kita tidak memiliki kasih, itu seperti gong yang bunyinya nyaring, kata firman Ya. Tuhan. Jadi kasih itu terpenting. Kenapa? Karena kasih itu Yesus sendiri. Amin. 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 Wow, luar biasa ya atas sharing dengan Ibu Aisyah pada malam hari ini. Mari kita kasih applause sekali lagi buat kemuliaan Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan. Wow. Masih sempat gabung.
senang. Terima kasih. Puji Dengan Tuhan. senang hati Bu ya, anytime kapan ada waktu Ibu bisa bergabung dan berbagi untuk menguatkan kita semua. Terima kasih Ibu sekali Terima lagi. kasih Pak Franky. Sama-sama. Sama-sama. Shalom. Iya, Terima kasih, shalom. Bu Aisyah. Iya. Shalom. Baik. Ya udah Bu Eni, nanti saya mampir ke Semarang makan Siap. lumpia. Oke. Bye-bye. Jadi lapar ini ya, bahas makanan. Baik. Terima kasih sekali lagi Ibu Aisyah ya. Kita bergeser ke Ya, teman yang shalom. lain. Ya. Ini mungkin yang terakhir ya. Jika ingin bertanya, silakan hidupkan kameranya terlebih dahulu. Ini yang terakhir. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Bisa hidupkan kameranya terlebih dahulu. Karena kalau sudah tidak, kita akan tutup sesi kesaksian pada malam hari ini dengan doa. Baik, tidak ada lagi ya. Oh, Pak Lalu masih ada. Silakan Pak Lalu. Ya, rupanya Ibu Aisyah ini membangkit semangat, Saya mau maaf Pak Franky. membangkitkan Ya, semangat saya lagi tadi ini Pak tidak Lalu mau ini. masuk lagi, tapi Silakan, karena silakan. saya mendengar Ibu Aisyah menyatakan pernyataan bahwa ibu kita sebagai seorang pengajar, jawatan pengajar. Saya melihat beliau tuh jawatannya sebagai nabi, ya. Nabi ya, Wow, yang luar penuh biasa ya. dengan profetik ya. Ya, luar biasa sekali. Ya, karena ya itulah bukti bahwa kalau kita dipenuhi sama kasih Kristus. Pak Franky, mohon izin Ya. satu kali Pak Franky ya. Boleh, Saya boleh. diingatkan Silakan. ini Pak Franky. Tadi ketika Ibu Aisyah sampaikan anunya beliau, saya diingatkan di dalam ini Pak Franky, di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11. Ya. Baik. Ini tadi saya sepakat dengan Pak Franky apa yang Pak Franky sampaikan, karena dulu ketika saya belum mengenal kasih Kristus itu apa ya? Saya punya rasa dendam, sakit hati, kecewa itu kayak biasa gitu Pak Franky. Iya. Ya. Nah, di sini dikatakan ayat ke-11 bilang gini Pak Franky, 1 Yohanes 3 ayat 11. Ayat 11 ya. 11 Pak Franky ya. Saya Ya. mohon izin Pak Franky. Siap. Saya sangat diberkati sekali dengan apa yang Ibu Aisyah tadi sampaikan ke orang tua kita. Ya, di sana dikatakan sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ya, ayat 13, janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Ya, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Wow. Wow. Berbahaya sekali. Luar biasa ya. Ya, Ini makanya, tersirat ya, saya pesan bersyukur yang sungguh saya- dahsyat ini saya tangkap ya. Iya. Mudah-mudahan bagi Saya orang yang belum sangat- mengenal Tuhan Yesus bisa menangkap makna ya. Luar biasa firman Tuhan saya ini. berdoa Ya, malam oke. hari ini Pak Franky ya, supaya apa yang orang tua kita alami ya betul-betul dialami juga oleh setiap orang yang mendengarnya. Ya, karena kalau kita tidak mengasihi, kita ada di dalam maut. Ya, makanya Ya. mohon maaf, agama mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bahkan saya mengalami Pak Franky ya ya mohon maaf, saya bukan menjelekkan agama, enggak ya, cuma saya bilang ya apa yang saya lakukan dulu itu karena saya sadar saya tidak punya kasih. Saya mengejar orang-orang Kristen sampai di Bali, itu saya berusaha berjuang untuk Tuhan saya gitu ya. Untuk apa namanya? Junjungan saya yang mulia gitu. Tapi kenapa kok saya berbuat seperti itu? Karena saya tidak punya kasih Kristus. Tidak punya kasih Allah yang sejati dalam kehidupan saya. Makanya di sini dikatakan ayat yang ke berapa tadi itu ya? Yang Pak Franky ya, ayat yang ke-14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Nah, Wow. ini kalau boleh saya Dahsyat ya. ucapkan dalam Ya. bahasa Arab, nauzubillah min zalik. Ya. Betul Ibu ya? Ya. Semoga ya Ibu sering ucapkan dulu kan ya. Iya. Semoga tidak terjadi dalam kehidupan saya. Ya, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita.
Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Haleluya. Amin. Ya, saya bersyukur saya sudah keluar dari kegelapan dan saya sudah menemukan terang yang ajaib. Ya, yang saya percaya itu bukan mudah-mudahan, bukan kalau Allah mengizinkan, enggak. Tapi saya pasti ya seperti di dalam 2 Petrus 1 ayat ke-11 ya. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kalau kita hidup di dalam kasih Kristus. Wow. Sekali lagi Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf saya sampai masuk 2 kali. Iya, tidak apa-apa. Sangat diberkati sekali dengan apa yang Ibu Aisyah sampaikan tadi. Ya, biarlah ini bukan hanya sekedar memotivasi kita, tetapi biarlah ini memberikan semangat yang baru ya untuk iman kita semakin bertumbuh. Ya, karena seperti yang disampaikan sama Pak Prengki tadi itu di dalam 1 Korintus 13 itu ya, itu penting buat kita. Ya, bahkan di dalam berapa itu Pak Prengki? Dalam Roma ya. Ya, iman, pengharapan dan kasih yang paling besar diantaranya itu adalah kasih. Ya, Roma 12 ya kalau tidak salah Pak Prengki ya. Ya, Bapak Ibu terima kasih banyak. Tetap semangat. Sama-sama Pak Lalu ya. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam kemenangan. Amin. Salam kemenangan. Ya, ini yang luar biasa ya. Ketika kita berbagi firman Tuhan, kita menjadi semangat karena dengan sahabat-sahabat yang saling mendukung dalam kebenaran, saling mendukung dalam firman Tuhan, sehingga kita benar-benar diberkati pada malam hari ini dengan kesaksian dari Ibu Seni dan hamba-hamba Tuhan yang sudah melengkapi dengan firman Tuhan. Baik Ibu Seni, kita akan akhiri kesaksian pribadi pada malam hari ini. Barangkali Ibu Seni ingin memberikan mungkin kata-kata penutup ya, closing statement dari Ibu yang Ibu berdasarkan pengalaman Ibu untuk semua sahabat-sahabat Miracle agar supaya bisa menjadi bukan sekedar nasihat tapi menjadi rema di dalam kehidupan kita untuk agar supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Silakan Ibu. Ya, untuk saudara-saudara kasih dalam Tuhan, janganlah kita khawatir, janganlah kita takut, terus maju bersama Tuhan. Apapun yang kita hadapi, segala persoalan, pergumulan atau apapun, kita serahkan kepada Tuhan. Kita tetap memandang Tuhan. Tuhan beserta kita untuk kita terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Pak Prengki. Iya, puji Tuhan ya, sama-sama terima kasih. Baik, jika tidak keberatan, Pak Lalu masih ada ya? Pak Lalu boleh pimpin di doa tutup Pak? Jika tidak keberatan, sebentar saya hidupkan kembali mic dan kameranya Pak. Silakan Pak Lalu. Wah, suatu kehormatan Bapak. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Kameranya Pak bisa dihidupkan. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, mari kita berdoa. Pak Prengki, sebelum kita berdoa tadi saya mau maaf, saya lupa namanya orang tua kita tadi. Ibu Seni. Ibu Seni. Iya, Ibu Seni Handayani. Ibu Seni Handayani. Saya punya anak rohani namanya Seni juga. Sekarang tinggal di Medan. Haleluya. Oke, luar biasa. Oh, Tuhan Yesus baik. Terima kasih, Pak. Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu malam hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang ajaib, yang sungguh nyata dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapak, terima kasih. Engkau sudah menyatakan kasih-Mu yang luar biasa buat setiap kami. Lewat pribadi Kristus Yesus, yang sungguh membuat kami terpesona, yang sungguh membuat kami terkagum, yang sungguh membuat iman kami kokoh, iman kami kuat Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu berkata, biarlah kami bertambah teguh di dalam iman, supaya kami semakin hari semakin dalam dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya kami hidup, kami bisa bergerak, kami bisa melakukan segala aktivitas kami. Itu semua karena kasih Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesaksian yang dibagikan oleh hamba-Mu, anak-Mu yang Kau kasih, Ibu Seni ya Tuhan. Tuhan berkati kesehatan hamba-Mu. Amin. Berkati keluarganya, suami, anak-anak, bahkan sampai ke cucu cicit diberkati oleh Tuhan. Amin. Kami sepakat apa yang disampaikan oleh Ibu Aisyah di dalam Mazmur
25 ayat ke-12 dan 13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan terima kasih. Tuhan terus nyatakan kasih-Mu lebih ajaib, lebih heran lagi dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Supaya setiap kami semakin hari semakin terpesona dengan Tuhan. Dan kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami untuk membagikan kasih Kristus kepada banyak orang. Dan kami percaya kehidupan kami akan menuntun banyak orang datang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Bapak yang baik, terima kasih. Berkati juga hamba-Mu, Bapak Prengki. Tuhan berkati channel Miracle Channel ini ya Tuhan, Miracle TV ini ya Tuhan. Biarlah lewat channel ini banyak hal yang Tuhan mau sampaikan lewat anak-anak-Mu. Banyak hal yang Tuhan mau nyatakan lewat kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang sudah Engkau panggil, yang sudah Engkau pilih untuk menyatakan kebesaran-Mu, keagungan-Mu ya Tuhan. Kami percaya lewat setiap kami anak-anak-Mu yang sudah Engkau bentuk Tuhan. Kami percaya kami memberitakan kemaksuran Tuhan. Karena firman-Mu berkata, umat yang telah Kubentuk bagiku akan memberitakan kemaksuran-Ku. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya lewat channel ini nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan setiap kami yang mengambil bagian Tuhan, yang ada di room ini ya Tuhan, yang ada di Zoom ini ya Tuhan, berkati kami Tuhan. Kesehatan kami diberkati, keluarga kami diberkati, usaha pekerjaan kami diberkati. Bahkan apa saja yang kami kerjakan dengan tangan kami, yang mempermuliakan Tuhan, dibuat berhasil. Bahkan kehidupan kami beruntung, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba berdoa juga Tuhan buat setiap pribadi, setiap orang yang menyaksikan acara ini Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu terus berbicara kuat. Sehingga setiap orang yang mendengar Tuhan, mereka dibukakan hati mereka untuk percaya dan menyerahkan hidup mereka untuk percaya hanya kepada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan setiap kami. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang hilang pengharapan, mereka menemukan pengharapan yang kokoh, harapan yang kuat di dalam pribadi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berkati kami semua, berkati bangsa kami, berkati daerah, kota kami, dimanapun kami ada. Kami percaya kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak yang baik, dan kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan setiap kami. Ini doa kami. Aku terima, kami terima. Hanya di dalam satu nama yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Wow, terima kasih ya Pak Lalu ya. Baik. Ya, sahabat-sahabat Miracle. Ya. Salam buat keluarga. Amin. Yes. Baik. Sahabat-sahabat Miracle, kita akan berjumpa kembali besok di jam yang sama dengan tamu spesial lainnya untuk memberikan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan Ibu Seni, saya mewakili Miracle TV berterima kasih atas waktu Ibu, kesediaan Ibu untuk bersaksi pada malam hari ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, bye-bye. Shalom. Iya, baik. Saya putuskan dulu koneksi dengan YouTube dan Facebook sebelum saya menghidupkan kamera saya, Bu ya. Barangkali teman-teman sedikit ingin